Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiat Alawiyah dengan NPM 20215013. Pada video ini akan menyampaikan 3 sub-pembahasan dalam mata kuliah Akhlak dan Etika dengan dosen pengampu Bapak As'ad, STHI MPD. Ada 3 pembahasan yang akan saya sampaikan, diantaranya yang pertama adalah etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Dan yang kedua, pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang terakhir, yang ketiga, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Pembahasan yang pertama adalah etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Demokrasi secara umum diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi dalam perspektif Islam mengandung prinsip-prinsip seperti musyawarah, persamaan, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kebebasan. Kriteria kepemimpinan dalam Islam menekankan pada kualitas moral dan integritas. Seorang pemimpin yang ideal menurut Rasulullah SAW adalah yang jujur, amanah, bertanggung jawab, ahli, dan cerdas, serta mampu menegakkan keadilan. Syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam mirip dengan kriteria kepemimpinan, namun lebih merinci lagi. Yang pertama adalah Muslim. Maksudnya adalah mayoritas ulama mensyaratkan pemimpin umat Islam haruslah seorang Muslim, karena kepemimpinan juga mencakup aspek keagamaan. Yang kedua, laki-laki atau perempuan. Ada perbedaan pandangan mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin tertinggi. Namun, dalam konteks modern, banyak yang berpendapat bahwa perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan selama memenuhi syarat dan kompetensi. Yang ketiga, balik dan berakal. Artinya adalah memiliki kematangan fisik, mental, serta kemampuan berpikir logis. Yang keempat, sehat jasmani, rohani, mampu menjalankan tugas-tugas berat kepemimpinan tanpa terhambat oleh masalah kesehatan. Yang kelima, bukan seorang budak, artinya adalah menunjukkan kebebasan dalam mengambil keputusan. Yang keenam, berani dan tegas, mampu mengambil keputusan yang sulit dan melaksanakannya dengan ketegasan demi kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa peraturan dan undang-undang yang berlaku ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Dalam perspektif Islam, penegakan hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan keadilan. Hukum Islam memberikan ruang bagi ijtihad dalam menentukan hukuman, terutama pada kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam nas, seperti tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori takzir. Akan tetapi, dalam penegakan hukum di Indonesia, pendekatan yang digunakan kebanyakan adalah pendekatan KUHP. Selanjutnya adalah adil dan berimbang. Keadilan dalam Islam berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan bersifat universal, berlaku untuk semua tanpa memandang latar belakang. Keadilan adalah prinsip fundamental dalam Islam, baik dalam konteks individu maupun kolektif. Al-Quran dan hadis sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termaksud dalam pemerintahan, ekonomi, dan penegakan hukum. Selanjutnya adalah radikalisme agama dan negara. Radikalisme agama adalah paham keagamaan yang cenderung ekstrim dalam memahami dan menetapkan ajaran agama, hingga berpotensi menimbulkan kekerasan atau bahkan terorisme. Dalam perspektif hukum Islam, radikalisme dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan masyarakat dan negara karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan Islam. Jadi dapat disimpulkan dalam pembahasan ini adalah etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum seharusnya menjadi modernisasi, toleransi,
dan pentingnya menjaga perdamaian serta ketertiban sosial. Mayoritas ulama kontemporer menegaskan bahwa Islam tidak mengizinkan kekerasan dalam mengganti sistem pemerintahan dan menegakkan pentingnya dialog, musyawarah, serta partisipasi konstruktif dalam kerangka negara bangsa dan negara. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan beragama sambil memastikan bahwa praktik keagamaan tidak melanggar hukum atau mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Kemudian selanjutnya adalah pembinaan akhlak dalam kehidupan. Urgensinya akhlak dalam kehidupan. Akhlak merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, meliputi perilaku, sikap, dan sifat yang didasari oleh nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena merupakan implementasi dari iman dan ibadah. Akhlak memiliki peranan penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Akhlak yang baik menjadi landasan untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis serta membentuk karakter yang baik pula. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, yaitu sikap dan perilaku yang baik seperti jujur, amanah, sabar, sopan, dan dermawan. Akhlak ini disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini tertera dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 dan Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Yang kedua adalah akhlak tercela, yaitu akhlak atau sikap dan perilaku yang buruk seperti bohong, hianat, kikir, sombong. Akhlak ini dibenci oleh Allah tentunya dan Rasul-Nya, serta dapat merugikan sendiri dan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama. Pola asuh keteladanan orang tua serta nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini sangat membentuk karakter dan akhlak anak. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Norma-norma sosial, budaya, dan interaksi dengan lingkungan sekitar turut mempengaruhi pembentukan akhlak. Lingkungan yang kondusif akan mendukung akhlak yang baik, dan sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat merusak akhlak. Yang ketiga adalah pendidikan formal dan informal. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah, pesantren, dan pengajian atau kursus agama lainnya berperan besar dalam transfer nilai-nilai moral dan etika. Pengaruh media atau teknologi, hal ini juga berpengaruh pada akhlak anak. Maksudnya adalah paparan informasi dari media massa, internet, dan media sosial dapat membentuk persepsi, pandangan, dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku serta akhlak seseorang. Selanjutnya adalah metode pembinaan akhlak. Yang pertama adalah teladan atau uswah hasanah, yaitu memberikan contoh nyata. Akhlak yang baik adalah metode yang paling efektif. Anak-anak dan masyarakat akan lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada sekedar mendengar nasihat. Orang tua, guru, dan pemimpin harus menjadi teladan. Yang kedua, pembiasaan atau tarbiyah bil amal, melatih dan membiasakan diri serta orang lain untuk melakukan perbuatan baik secara konsisten. Misalnya, membiasakan mengucap salam, berbagi, membaca Al-Quran, dan menepati janji. Yang ketiga, nasihat dan pengajaran atau mau'ijah hasanah, yaitu memberikan nasihat yang baik, menjelaskan pentingnya akhlak, serta mengajarkan nilai-nilai Islam melalui ceramah, pengajian, atau diskusi. Nasihat harus disampaikan dengan hikmah dan cara yang santun. Selanjutnya adalah pemberian motivasi atau penguatan atau takjiz, memberikan pujian, penghargaan, atau dorongan positif ketika seseorang menunjukkan akhlak yang baik untuk menguatkan perilaku tersebut. Pengawasan dan pengendalian diri atau raqabah wa muhasabah, melakukan introspeksi diri, muhasabah secara rutin untuk mengevaluasi si perilaku dan memperbaiki kesalahan. Juga adanya pengawasan dari orang tua, guru, atau masyarakat untuk menjaga perilaku.
Yang selanjutnya, yang keenam, yang terakhir adalah peringatan dan sanksi atau tanbih wa uqubah, yaitu memberikan peringatan atau sanksi yang mendidik. Jika terjadi pelanggaran akhlak, sanksi harus bersifat mendidik, bukan merusak, dan bertujuan untuk mencegah terulangnya kesalahan. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Pembahasan yang pertama, kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tentunya secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik, karena bertentangan dengan prinsip tauhid, kemanusiaan, dan kehormatan manusia. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu serta melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, termasuk kekerasan seksual. Maka dari itu Al-Quran menegaskan yang pertama adalah pelarangan zina dan perbuatan yang mendekatinya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua adalah perintah menjaga pandangan atau gadul basor. Dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan mereka dari hal-hal yang tidak senonoh dan menjaga kemaluan mereka. Yang ketiga, perintah berpakaian sopan atau hijab. Ayat-ayat tentang hijab seperti Al-Azhab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi perempuan dari gangguan atau pelecehan. Bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam, yang pertama adalah pelecehan verbal, ucapan cabul, body shaming, komentar seksual. Terus yang kedua adalah pelecehan fisik seperti meraba, memegang, atau tindakan fisik lainnya tanpa izin. Yang ketiga adalah pemerkosaan dan prostitusi. Yang selanjutnya adalah sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Syariat Islam menetapkan sanksi tegas bagi perilaku kekerasan seksual, terutama untuk kejahatan serius seperti pemerkosaan. Sistem hukum Islam mengenal beberapa jenis hukuman. Di antaranya yang pertama adalah hukum yang telah ditetapkan secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis untuk kasus pemerkosaan yang dibuktikan dengan syarat-syarat syariah yang ketat seperti kesaksian 4 saksi laki-laki dewasa, adil, atau pengakuan pelaku bisa dihukum zina dengan sanksi cambuk bagi yang belum menikah atau rajam bagi yang sudah menikah. Penting dicatat bahwa syarat pembuktian yang sangat ketat ini adalah untuk mencegah tuduhan palsu, namun dalam praktiknya seringkali menyulitkan korban. Hal tersebut dimaksudkan adalah hudud. Selanjutnya adalah takjir, hukuman yang ketentuannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim atau qadhi. Berdasarkan kemaslahatan umum, hukum ini berlaku untuk kejahatan yang tidak termaksud kategori hudud atau ketika syariat pembuktian hudud tidak terpenuhi. Kekerasan seksual termaksud pelecehan dan pencabulan yang tidak memenuhi syarat hudud akan dikenakan sanksi takjir. Hukuman takjir biasanya berupa penjara, denda, cambuk, atau hukuman lain yang dianggap setimpal dan memberikan efek jera. Selanjutnya adalah kisos atau diat. Dalam beberapa kasus kekerasan yang melukai tubuh bisa berlaku kisos atau balasan setimpal atau diat yang disebut dengan denda. Namun ini lebih relevan untuk kejahatan fisik secara umum, bukan khusus kekerasan seksual. Para fuqaha atau ahli fikih juga menekankan bahwa hak-hak korban harus dipulihkan. Pelaku wajib bertaubat dan bertanggung jawab atas perbuatannya, termaksud memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban jika ada kerugian material atau non-material. Tindakan preventif. Yang pertama adalah menjaga pandangan dan aurat bagi laki-laki dan perempuan.
dalam surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Yang kedua, larangan berduaan atau khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, menetapkan etika pergaulan, sopan santun, dan berpakaian yang baik. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yang kelima, memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya serta dampak kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikis. Yang keenam, penguatan hukum. Hal ini tentunya penting sekali, menetapkan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual untuk menciptakan efek jera. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.